iya, Oke. satu lagi mungkin Nailo, bahwa Oke, saya juga boleh. tekankan ke klien dan juga ke masyarakat gitu, bahwa jangan berpikir ini dengan bahasa yang mungkin kita perhalus ya, bahwa bukan berarti dengan kita butuh bantuan itu kita lemah ya, atau kita payah, kita menyedihkan. Nah ini yang seringkali bikin orang maju mundur gitu ya untuk minta bantuan gitu. Karena apa? Mungkin kita bisa lihat backgroundnya di keluarga mungkin ya, dia seringkali mungkin dikecilkan atau bagaimana sehingga malu nih atau takut nih. Nah itu yang kita kasih contoh aja gitu, kemungkinan apa saja yang bisa terjadi bikin orang ragu datang ke psikolog gitu ya, atau mungkin ke konselor. Kita kasih contoh secara nyata dengan mungkin video singkat atau simulasi gitu ya, contoh-contoh yang terjadi di dinamika orang, dan itu mungkin bisa nyentil beberapa orang yang ini kayak saya banget nih, berarti saya harus nih datang gitu supaya mereka sadar gitu mungkin. Nah ini thank you. Terima kasih Mbak Sari, terima kasih Mbak Flo nih. Jadi kesimpulannya teman-teman, kita itu nggak usah takut mau datang ke konseling, karena konseling itu keren ya nggak Mbak Flo, ya nggak Mbak Sari. Jadi teman-teman yang datang ke konselor ataupun ke psikolog belum tentu kalian punya masalah tentang gangguan jiwa, tapi kalian itu keren karena mau mengupgrade diri kita agar selalu semakin maju. Nah, mengingat waktunya udah sempit dan banyak pertanyaan nih Mbak dari tim kami, dari teman-teman juga yang akan diajukan pada audiens yang terpilih, nanti dimohon untuk bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung ya. Jadi siap-siapkan untuk di on kamera dan audionya untuk diaktifkan untuk para audiens yang beruntung mendapatkan kesempatan ini. Saya akan bacakan dulu beberapa pertanyaannya. Oke, yang pertama dari Kak Syahida Hilda atau guru BK SMP di Bekasi. Kak Syahida Hilda masih ada di room? Halo, Kak Hilda? Oke, sepertinya tidak ada. Tapi pertanyaannya mungkin kita skip dulu, kita cari yang ada di ini dulu, di room dulu. Yang kedua, pertanyaan kedua. Oh, kalau enggak kita bacain aja ya. Oke, kalau Kak Hilda nggak ada, boleh saya bacakan langsung aja pertanyaannya tadi. Yang pertama, yaitu apakah BK itu bisa linear dalam pendidikan, dalam artian bisa sertifikasi. Nah, saya sudah 5 tahun di psikologi. Sepertinya Mbak Hilda ini guru BK tetapi dari psikolog. Kemudian yang kedua, bagaimana menyampaikan kepada orang tua mengenai batasan kita sebagai konselor dalam permasalahan anak. Kadang kita khawatir terlalu jauh menangani dan kita rekomendasikan ke psikolog. Kemudian bagaimana membangun trust pada siswa untuk cerita ke guru BK dan terbuka ke guru BK, karena kan sudah ada stereotip tadi yang seperti kita udah bahas, dan kita memegang peraturan di sekolah, dan kita berbeda kalau psikolog memang dengan sukarela, jadi lebih bisa terbuka. Kira-kira mungkin dari Mbak Flo dulu, karena ini permasalahannya sepertinya dari BK di sekolah. Silahkan Mbak Flo. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Syahida Hilda ya. Ini ya sepertinya Kak Syahida ini background-nya adalah S1 psikologi ya, mungkin ya. Kalau apakah BK dan psikologi linear dalam pendidikan? Nah itu kaitannya dengan sertifikasi ya. Ini kalau boleh saya jujur, saya kurang bisa memberikan penjelasan yang mendalam ya tentang itu ya, karena ini terkait dengan sertifikasi, sehingga mungkin itu sepertinya di luar dari pembahasan saya juga ini. Tapi kalau mungkin ada jawaban-jawaban yang bisa menjawab itu dari teman-teman peserta ataupun Bapak Ibu dosen, mungkin bisa dituliskan di kolom chat ya. Kalau mungkin pertanyaan kedua saja yang saya jawab ya, bagaimana menyampaikan kepada orang tua mengenai batasan ya. Ini kan mungkin ketika kita menemukan kok anaknya ini sudah mengarah ke klinis ya, mungkin sudah, kalau klinis mungkin bisa dibilang disleksia kah atau apa gitu kan, mungkin yang pokoknya mengarah kepada klinis. Nah kita mau menyampaikan nih bagaimana kepada orang tua supaya orang tua ini bisa menerima, lalu mau untuk anaknya direkomendasikan kepada konselor,
maaf, maksud saya kepada psikolog ya. Seperti itu bukannya pertanyaannya ya? Kalau seperti itu sih memang pendekatannya harus ini ya, sangat personal ya kepada orang tua. Tidak bisa yang langsung dikatakan bahwa Bu, sepertinya anak ibu ini begini, anak ibu ini gangguan nih Bu. Saya nggak bisa tangani. Saya harus referral ke psikolog. Nah, tidak bisa juga seperti itu ya. Tentunya harus dengan pendekatan-pendekatan yang pendekatan-pendekatan yang lebih ya bisa dibilang empati gitu ya kepada orang tua juga, bagaimana mengundang orang tua ke sekolah, lalu juga mengajak mungkin diperlihatkan dulu ini loh perilaku anaknya di sekolah. Nah, dengan perilaku seperti ini tuh ini menunjukkan gejala-gejala yang sepertinya ini sudah mengarah ke klinis Bu atau Bapak. Nah, bagaimana ya, tetap diminta pendapatnya si orang tua bagaimana kalau kita rekomendasikan kepada psikolog yang lebih kompeten dalam menangani tentunya perilaku anak yang seperti yang ditunjukkan oleh anak dari bapak dan ibu. Tapi mungkin bisa lebih dijelaskan juga sama Mbak Sari nanti ya, gimana kalau misalkan dari psikolog sendiri ketika menerima referral itu bagaimana menyampaikan kepada orang tuanya. Ya itu mungkin kalau dari saya, Mbak Nay. Oke, terima kasih Mbak Flo. Lanjut langsung ke Mbak Sari. Gimana kalau Mbak Sari mendapatkan referral dari guru BK nih untuk menangani kasus seperti ini? Silahkan Mbak Sari. Mungkin saya di awal info sedikit ya, karena saya psikolog klinis dewasa, jadi saya biasanya dapat rujukan itu dari psikiater atau dari dokter di rumah sakit gitu. Jarang nih yang dari guru BK. Tapi saya dan teman-teman kan ada di asosiat dan itu ada psikolog klinis anak dan mereka juga ada nge-link dengan guru BK. Kalau dari pengalaman tersebut biasanya memang kembali lagi namanya kita konseling itu fokus utama kita ini adalah untuk si kepentingan anak. Jadi kita betul-betul sampaikan ke orang tua siswa gitu ya, mungkin yang bisa saya sampaikan terkait ini pertanyaannya. Bahwa kondisinya seperti ini, kita kasih penjelasan sesuai dengan pengetahuan kita. Kalau misalkan memang ini klinis, kita bagus punya basic juga ilmu apa yang terjadi pada anak ini, kemudian faktor apa saja, dan mungkin akan lebih cepat, tepat, dan akurat kalau dibantu oleh profesional siapa dalam prosesnya. Sehingga kita terbuka saja kepada orang tua, ini untuk kepentingan anak, dengan segala kebutuhannya. Jadi ibaratnya kalau dokter di rumah sakit kan juga kita nggak bisa paksakan orang sakitnya tulang, kita spesialis jantung, kita menggunakan ilmu kita yang basic kedokteran untuk handle ini gitu. Jadi sama halnya seperti itu kita juga sampaikan kepada orang tua supaya mereka paham tanpa mengecilkan peran kita sebagai konselor di sekolah bahwa ini spesifikasinya begini, detailnya seperti ini, ya sama seperti tadi kita harus punya kompetensi secara sistematis, teliti, detail, dan juga bersahabat tentu saja supaya kita juga ya bisa diterima dengan baik lah, gitu. Orang tua juga tidak tersinggung. Mungkin seperti itu ya, harus ada penjelasan yang detailnya juga gitu terkait kondisi biologis dan lain-lain. Oke, terima kasih Mbak Sari untuk penjelasannya dan Mbak Flo. Kita mungkin satu pertanyaan lagi teman-teman. Untuk Mas Bobi ada, kalau ada Mas Bobi bisa langsung di on kan mic-nya sama kameranya. Kalau nggak ada saya bacakan saja. Mas Bobi apa masih di ruangan? Dan semoga tadi pertanyaan Mbak Hilda bisa dijawab tadi ya. Terima kasih Mbak Flo dan Mbak Sari dari Mbak Hilda. Ya kalau nggak ada langsung saja saya bacakan. Pernah nggak sih Kak Flo sama Mbak Sari itu kayaknya mengalami kelelahan emosi? Mungkin ketika dengan konseling, terapisnya benar-benar ekstra mendengarkan dan barangkali bisa terbawa dengan emosi konseling. Terus kemudian kalau memang pernah, bagaimana cara Kak Flo dan Kak Sari menangani hal tersebut? Oke. Dari Mbak Sari dulu, nggak apa-apa Mbak Sari? Pernah nggak sih ngalamin kelelahan emosi karena terlalu lama mungkin? Kalau saya sih lebih ke kelelahan fisik ya. Saya lebih ke kelelahan fisik. Tapi sebenarnya gini,
di awal-awal saya praktek betul kelelahan emosi itu masih sering kali bocor, dalam arti saya memberikan pikiran, perasaan saya, emosi saya dan penasaran saya gitu dengan kasus klien itu bahkan setelah sesi itu ditutup gitu, sambil makan saya sambil kebayang gitu, kok bisa gitu ya, itu di mana ya dia gitu, kayak penasaran terus gitu. Tapi setelah makin lama makin kesini dan juga saya belajar bareng dengan yang lebih senior terkait counter transference gitu ya, bahwa kita betul-betul harus bisa hadir pada saat itu sesi betul-betul selesai ya, itu jauh lebih better lah. Tapi kalau mendengarkan dan barangkali bisa tertawa gitu ya dengan emosi konseling, itu sering loh saya lakukan gitu, karena saya termasuk kalau kata klien saya sih, saya termasuk cukup santai gitu, saya cukup nyantai dalam proses konseling, dalam proses terapi apapun itu. Saya pengen berusaha menggunakan bahasa yang sama dengan mereka gitu ya, sesantai mungkin, apalagi kalau bahasanya mereka menggunakan bahasa gaul, jadinya bondingnya lebih dapat. Jadi saya sering tertawa bareng, tapi jarang nangis bareng dan nggak pernah gitu ya kalau nangis bareng. Tapi kalau tertawa bareng saya lakukan gitu, kecuali untuk tertawa untuk dark jokes gitu mungkin saya nggak ketawa gitu, karena saya tahu ketawanya dia itu bukan ketawa yang kita bisa ikut ketawa ya. Kalau dia memang menertawai sesuatu dari meninggalnya siapa gitu atau kesedihannya dia apa gimana, kita harus tetap fokus, jangan ikutan ketawa gitu, nanti jadi nggak lucu gitu. Tapi kalau untuk hal-hal lain boleh lah gitu. Jadi emosinya, santainya tetap dapat, tapi fokusnya jangan sampai hilang gitu. Itu mungkin yang saya bisa jawab. Jadi kalau dari Mbak Sari, santuy tapi terarah teman-teman. Jadi sebagai psikolog ataupun konselor, kita juga harus tetap santuy tetapi tetap fokus. Lanjut ke Mbak Flo, kalau Mbak Flo pernah nggak sih ngalamin hal ini? Dan kalau Mbak Flo gimana cara mengatasinya? Sebenarnya sama juga sih dengan Mbak Sari ya. Apalagi waktu di awal-awal saya mungkin jadi school counselor juga ya. Itu ketika ada siswa yang bercerita itu sama juga, saya juga kepikiran kenapa ya dia bisa kayak gitu, dan kasihan gitu kan, kok bisa kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ya sebenarnya sama juga sih jawabannya, karena semakin memahami yang tidak boleh juga kita, yang tentang counter transference dan transparansi itu kan juga, bahwa akhirnya saya menggabungkan diri ya, atau mungkin mengakrabkan diri dengan teman-teman konselor lain, terus juga sharing kayak gimana sih kalian kalau misalkan mengalami yang kayak gini juga, terus akhirnya ya dapat masukan-masukan juga dari teman-teman sesama konselor bahwa ya sudah, kalau misalkan konseling itu fokusnya pada saat itu saja, tetapi kalau sudah selesai ya sudah, yang penting catatan konselingnya selama prosesnya itu ada, sehingga ketika ada pertemuan berikutnya tinggal baca itu lagi, jadi tidak perlu tertinggal nyangkut di kepala, menjadi masalah konseling menjadi masalah kita juga jadinya nanti kan. Jadi itu sih kalau dari saya cara mengatasinya, ya paling saya ngobrol juga dengan teman-teman sesama konselor itu. Oke, terima kasih Mbak Flo, terima kasih Mbak Sari. Wah, banyak banget ya ilmu yang udah kita dapetin, ilmu baru juga yang saya juga dapatkan juga, dan teman-teman pastinya juga dapetin. Terima kasih buat Mbak Flo, terima kasih buat Mbak Sari. Mungkin close statement dari saya tuh buat konselor ataupun buat kita nanti seorang psikolog, berarti kita itu harus tetap santuy, fokus, tapi juga terarah, dan jangan sampai masalah konseling itu jadi masalah buat kita lagi. Nanti kita konseling juga. Jadi sebagai seorang konselor dan seorang psikolog, kita juga harus punya pribadi yang positif. Gitu aja sih teman-teman, mungkin statement dari saya.